prepared, but nobody's serious. The worst is Sadil, but I think he will be okay in, let's say, 3 weeks. So this is the worst. Lagi dan lagi, Piala Presiden memakan korban dengan membuat banyak pemain mengalami kerugian cedera di saat kompetisi resmi akan segera dimulai. Sebelumnya, Ahmad Jufrianto menjadi korban pertama karena mengalami cedera yang cukup horor. Jupe mengalami patah tulang rusuk usai berduel dengan penyerang Port FC di laga perdana Piala Presiden. Terbaru, penyerang andalan timnas Indonesia, Ole Romni, terpaksa ditarik keluar lebih awal setelah mengalami cedera akibat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moselin. Insiden ini memicu kekhawatiran besar di kalangan penggemar mengingat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pemungkas grup A Piala Presiden 2025 berlangsung dengan tensi panas. Oxford United yang secara kualitas permainan unggul atas Arema berhasil memimpin 3-0 di babak pertama. Ole Romni turut menyumbang 1 gol dalam keunggulan timnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah mencetak gol, pemain berusia 25 tahun tersebut mendapat tackle brutal dari Paulinho Moselin. Romni tampak kesakitan dan harus dibantu oleh 2 tim medis untuk berjalan di pinggir lapangan. Cedera yang menimpa Romani langsung menjadi sorotan utama. Kecemasan ini beralasan karena timnas Indonesia sangat membutuhkan kekuatan penuh Romani untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang krusial. Video singkat yang menampilkan Romani berjalan terbincang-bincang dengan bantuan tim medis yang diunggah oleh akun Instagram resmi Piala Presiden 2025 @official Piala Presiden langsung dibanjiri komentar. Kemarahan netizen Indonesia pun meluap. Mereka segera menggeruduk akun Instagram Paulinho Moselin mengekspresikan kekecewaan atas tackle kasar yang membuat aset timnas Indonesia itu cedera. Insiden ini tidak hanya menyita perhatian di lapangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kebugaran pemain kunci menjelang agenda penting timnas Indonesia. Publik kini menantikan kabar terbaru mengenai kondisi cedera Ole Romni dan sejauh mana dampak insiden ini terhadap persiapan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan bersama pada Kamis kemarin. Latihan tersebut digelar di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Bojan Hodak mengakui kondisi anak asuhnya sebelum fit sempurna karena baru saja tampil di Piala Presiden 2025. Lebih lanjut, Bojan Hodak juga memberikan kabar terkini terkait kondisi Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani mengalami cedera ketika memperkuat Persib saat melawan Port FC pada 6 Juli lalu. Pemain berposisi sebagai winger itu lalu harus absen ketika Persib menghadapi Dewa United pada 8 Juli 2025. Bojan Hodak menyebut bahwa Sadil Ramdhani merupakan pemain yang paling parah mengalami cedera. Namun ia menilai Sadil bisa kembali pulih dalam 3 pekan ke depan. Tubuh mereka belum siap, tapi tidak ada cedera serius. Sadil yang cedera, tapi saya rasa dia akan pulih dalam 3 pekan dan itu yang terburuk. Lebih lanjut, Bojan Hodak menyebut Dimas Drajat mengalami sedikit masalah. Lalu 2 pemain asing baru, yakni Luciano Cuecochea dan Patricio Matricardi, masih membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga setelah menjalani perjalanan panjang. Sementara itu, Persib mendapat kabar buruk mengenai penampilannya di Piala Presiden 2025. Maung Bandung dipastikan gagal lolos ke babak perebutan peringkat ketiga terbaik setelah mengakhiri perjuangan sebagai juru kunci grup B. Usai memastikan gagal melaju ke final Piala Presiden, Persib Bandung kembali dengan rutinitas latihan tim guna mematangkan skuad baru asuhan Bojan Hodak. Bek asing asal Brazil, Julio Cesar, akhirnya bergabung bersama skuad Bojan Hodak lainnya menjalani sesi latihan Persib Bandung. Momen kehadiran Julio Cesar dalam sesi latihan tersebut dibagikan oleh akun resmi Instagram @persib pada Kamis. Julio Cesar bersama skuad Persib Bandung lainnya terlihat berlatih di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemain setinggi 189 cm tersebut memakai jersey dengan nomor punggung 4. Sementara, bobotoh di kolom komentar menyebut kehadiran mantan pemain Chiang Rai United tersebut. Pasalnya, kehadiran Julio Cesar memang sudah dinantikan sejak awal pengumumannya. Selain itu, Julio Cesar juga melewati 2 pertandingan bersama Persib Bandung di turnamen pramusim Piala Presiden 2025.
Selain menyambut Julio Cesar, Bobotoh juga menilai bahwa para sang pemain mirip dengan mantan bek asal Belanda, Nick Kuipers. Terlebih posisi keduanya pun sama-sama bek tengah. Sebelumnya, Persib Bandung mengumumkan bergabungnya Julio Cesar melalui surat kabar harian pagi pada Kamis 26 Juni lalu bersama Alfiandra Dewangga. Keduanya sama-sama menandatangani kontrak selama 2 tahun ke depan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Irawan menuturkan perekrutan Julio Cesar juga berdasarkan rekomendasi pelatih Bojan Honda. Aditya memaparkan Julio Cesar menjadi bagian dari langkah penyegaran tim untuk mengisi posisi Nick Kuipers dan Gustavo Braga yang kini telah hengkang. Julio yang memiliki tinggi 189 cm dengan pengalaman internasional dan karakter permainan yang tangguh diharapkan mampu memperkokoh lini belakang tim Maung Bandung saat mengarungi Liga 1 Indonesia dan AFC Champions League 2. Aditya mengatakan penting bagi Julio untuk bisa cepat adaptasi, mengingat Persib akan segera menghadapi turnamen pramusim sebagai persiapan menuju musim baru yang penuh tantangan. Persib menantikan kontribusi terbaiknya sejak hari pertama. Julio akan langsung bergabung dalam program persiapan intensif menjelang laga-laga penting baik di level domestik maupun Asia. Pemilik nama lengkap Julio Cesar de Freitas Filho ini lahir di Anápolis, Brasil pada 21 Maret 1995. Dengan tinggi 1,89 meter, Julio Cesar disebut-sebut akan menjadi pengganti Nick Kuipers. Dilansir dari Transfermarkt, Julio Cesar mengawali karirnya bersama Vila Nova U20 yang bertanding di Serie B Liga Brasil pada 2014. Namanya mulai dikenal ketika membela klub asal Portugal, CD Nacional. Ia menghabiskan 5 musim di sana mulai 2018 hingga 2022. Musim terakhirnya bersama CD Nacional yakni tampil di divisi kedua Liga Portugal 2021-2022. Saat itu Julio Cesar mencatatkan 27 pertandingan dengan sumbangan 3 gol. Kemudian pada pertengahan musim 2024-2025, Julio Cesar diperkenalkan sebagai bagian dari tim Chiang Rai United yang berkompetisi di Liga Thailand. Sepanjang setengah musim itu, Julio Cesar tampil dalam 14 pertandingan dengan 2 gol tercipta. Ia juga mengakhiri musim di posisi ke-11 bersama Chiang Rai United di Liga Thailand.